Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum wa nas'alullah barakati ulumihi. Kita masih lanjutkan pembahasan kita tentang ghibah. Kalau kemarin kita berbicara tentang definisi, lalu kemudian batasan-batasannya, kemudian sebab atau pemicu terjadi ghibah, lalu jenis ghibah yang sering dilakukan melalui hati atau yang disebut dengan suudzon. Ada pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal atau yang menjadikan ghibah itu diperbolehkan. Ada rukhsah tentang ghibah. Pada minggu yang lalu yang belum saya sampaikan tentang samarat suudzon, buah dari suudzon. Akibat yang atau akhlak buruk yang sering menyertai dari orang ketika memiliki prasangka buruk atau suudzon. Dalam Quran itu disebutkan yang melekat itu. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang yang beriman, jauhilah olehmu sering-sering dari prasangka atau dzon. Fa inna ba'dadz-dzanni ismun. Karena sesungguhnya sebagian dari dzon itu adalah dosa. Nah, ini kalau dalam term usul fikih ada bagian cabang ilmu dalam Islam itu disebut usul fikih. Mengenai prasangka atau pikiran kita itu dibagi beberapa level. Ada namanya al-wahmu. Al-wahmu itu dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan istilah asumsi. Kalau asumsi itu 75% tidak benar. Jadi kalau misalkan menurut saya itu 70% tidak benar. Atau menurut asumsi saya, perkiraan saya, kira-kira itu dalam ilmu usul fikih kebenarannya hanya 25%. Maka kalau dalam fikih, kalau pijakannya asumsi nggak bisa dipegang. Menurut perkiraan saya, makanya dalam taklim al-wahm itu adalah bagian dari pintu-pintu setan untuk masuk dalam pikiran dan perasaan kita. Waham namanya, prasangka, persepsi, asumsi. Nah ada dzon. Nama dzon itu levelnya tengah. Level tengah itu 50% tidak benar. Jadi ketidakbenaran itu hanya 50%. Potensi kebenarannya 50%. Maka dalam Quran itu kalau dikaji isinya ada disebut dengan muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu yang qat'i, yang pasti, yang jelas, misalkan tentang keharaman bangkai, jelas itu, nggak bisa ditawar-tawar. Keharaman darah, itu jelas itu, nggak bisa ditawar-tawar. Itu namanya muhkamat. Tentang wajibnya sholat, itu jelas itu, nggak bisa ditawar-tawar. Itu namanya muhkamat, qat'i, 100% benar. Tapi ada namanya mutasyabihat. Mutasyabihat itu semua levelnya dzon, 50% benar, 50% mengandung potensi kesalahan. Maka di sini kemudian perlu ijtihad ulama. Perlu ijtihad ulama. Para ulama lah yang kemudian menjadikan kualitas kebenaran itu naik. Contohnya apa? Contohnya begini. Tentang kewajiban sholat itu kan muhkamat, jelas. Tapi tentang tata cara sholat itu mutasyabihat. Coba di Quran ada nggak cerita tentang tata cara sholat? Nggak ada. Kan gitu ya.
Nabi Rasulullah pun menjelaskan tentang tata cara sholat, hanya bilang begini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Belum jelas. Emang kita lihat sholatnya Rasulullah? Kan itu ya. Nah, yang melihat betul 100% hanya sahabat, para sahabat. Maka kalau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat menjadi berkualitas sahih, karena sahabat dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kulluhum adul, semua dianggap adil. Kan itu. Maka kalau hadis itu diriwayatkan oleh sahabat dipercaya. Persoalannya kemudian ketika ada sahabat sering kalau misalkan kalau berbicara ada yang tidak jelas, atau apa namanya, kalau nama pelo, atau ada sahabat yang hafalannya kurang. Nah, maka ketika meriwayatkan, misalkan ketika Rasulullah SAW sholat itu mengangkat tangannya sampai begini, hadwa mangkibeh misalkan, sampai begini misalkan. Kok kemudian yang meriwayatkan sahabat itu dari sahabat yang hafalannya lemah, maka hadis itu kemudian dicarikan padanannya. Ada nggak sahabat yang lain yang ketika meriwayatkan ngangkat tangan, Rasul ketika sholat ngangkat tangan begini. Nah, posisi ketika sholat begini itu menjadi mutasyabihat, karena ternyata mendefinisikan hadwa mangkibeh ada yang begini, ada yang begini, kan begitu? Karena sejajar pundak itu kan di sini sejajar kan? Sejajar. Gini juga sejajar kan? Satu baris. Jadi satu barisnya kemana? Wah, itu nanti dicari. Maka dalam fikih tentang kaifiyah sholat semua dzon. Sholat. Niat, apakah niat itu dilafalkan misalkan dengan usolli fardhu subhi rakaatain atau enggak usah disabkan? Itu menjadi dzon. Karena apa? 50% potensi kebenarannya dan 50% potensi hanya ulama. Lalu kemudian naik ini menjadi level naik kebenarannya karena kita mengikuti fatwa dan ajaran ulama. Kalau Anda langsung ke hadisnya, kan wong kita aja mempelajari karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibai, ketika sejajar dengan apa tadi? Pundak. Kita aja bingung definisi sejajar seperti apa. Kan itu. Nah, kalau yang dalam kajian kitab yang sebelumnya tentang apa namanya? Sahih salatun Nabi itu ada penjelasan bahwa hadwa mangkibah itu adalah bagaimana jempol itu setara dengan apa namanya daun telinga, tapi tidak boleh menyentuh. Allah ngetes nggak boleh. Sholat pas takbir misalkan lalu ngetes, oh udah sama, lalu dites, oh udah setara, nggak boleh sholat langsung Allah disentuhkan, ini nggak boleh, meskipun tidak sampai membatalkan sholat, ya. Jadi makanya pakai kebiasaan, mungkin awal-awal begini, oh udah setara, jadi jangan nyentuh kalau sholat ini, kalau pas takbir. Nah ini hanya begini kita kan, oh hadwa mangkibah segini, maksudnya sejarahnya begini, hadwa mangkibah. Nah ini ulama. Nah, makanya kemudian di Quran disebutkan fa inna ba'da dzanni ismun. Sebagian dzon itu dosa. Itu artinya suudzon. Makanya disebut dzon itu 50% adalah prasangka. Nah, apa kemudian yang menyertai suudzon itu? Yaitu saya bacakan ibaratnya, wa min thamarati suudzon, dan di antara berbagai buah akibat
ikutan dari suudzon adalah at-tajassus. Tajassus, bahasa kita sering dikenal dengan istilah kepo, julid, pengen tahu, yang kemudian orang memata-matai. Jadi suudzon ini masih begitu. Wah, ini si A ini kekayaan dari mana? Oh, nggak pernah kerja kok, bisa punya mobil, bisa punya. Akhirnya kan kepo kan, cari dia kerja apa, tanya sana sini. Itu udah kepo, namanya tajassus. Di Quran itu disebut wala tajassasu. Jangan kalian memata-matainya. Kenapa? Fa innal qalba la yaqna bidzon. Karena hati itu enggak mantap, enggak tenang dengan dzon. Maka ia wayat lubut tahqiq fayastaghilu bitajassus. Lalu kemudian dia akan mencari pembenaran. Maka dia akan dilanjutkan dengan sibuk dengan bertajassus. Itu sedihnya, susahnya orang yang suudzon itu. Dia akan punya penyakit ikutan, namanya tajassus, memata-matai. Wa huwa aidzun manhiyu anhu. Maka tajassus itu jelas dilarang. Wala tajassasu wala yaghtab. Penyakit selanjutnya adalah yaghtab, ghibah, kan itu. Jadi suudzon, tajassus, yaghtab. Ya. Fal ghaibatu wa suudzon wa tajassus manhiyun anhu fi ayatin wahidah. Jadi suudzon, tajassus, ghibah itu diharamkan, dilarang dan dibunyikan dalam satu ayat, satu baris. Iyakum istanibu katsiran minadh-dhon fa inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa penjelasan tajassus? Nah, kenapa tajassus diharamkan? Wa makna tajassus alla yatruka ibadallah tahta satrillahi fayatawassala ilal ittila'i wa hatakas satra hatta yang kasyifa. Yang disebut dengan tajassus adalah dia tidak seorang hamba Allah itu tidak meninggalkan di bawah syariat perintah menutupi Allah. Maksud ini tajassus itu melanggar perintah Allah, yang mana Allah memerintahkan untuk menutup rahasia, merahasiakan kekurangan, kesalahan, bahkan juga ketika kebenaran akan orang lain. Jadi yang kemudian orang bertajassus pengennya dia ingin cari tahu, padahal sesuatu itu sudah dirahasiakan, sudah disembunyikan. Dia ngulik, ngulik itu melanggar perintah Allah. Pengen tahu rahasia seorang itu melanggar perintah Allah. Maka kemudian setelah dia tahu, fayatawassala ilal ittila, dia ingin membongkar, ingin mengungkap pada halayak, ingin diceritakan, kan itu. Maka wahatakas sitra atau satra, maka rusaklah, tutup itu. Allah sudah Rasulullah, Allah merintahkan melalui lisan Rasulullah, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Kan itu Allah sudah memerintahkan melalui lisan Rasulullah bahwasanya seseorang yang mampu menutup aib atau kekurangan orang lain, maka nanti di akhirat Allah akan menutup rahasianya, menutup aibnya, menutup dosanya, biar tidak dihisab, biar tidak dihitung.
Ini perintah. Nah, tajassus itu membongkar perintah Allah itu. Kan itu. Malau kana masturon anhu kana aslama liqalbihi wa dini. Padahal sesuatu yang dirahasiakan, sesuatu yang ditutup atau bahkan kita menutupinya, maka pada hakikatnya kita menjaga kehormatannya, kita menyelamatkan agamanya, kita menyelamatkan hatinya. Kadang-kadang orang itu walaupun itu kebenaran, malu kalau diungkap secara publik. Nah, jadi ini samrot atau buah dari ghibah. Maka sekali lagi menjadi penting bagi kita semua untuk berhati-hati, syukur-syukur bisa meninggalkan suudzon. Bayanul a'dzar al murakhasah fil ghibah. Penjelasan tentang beberapa hal yang diringankan atau dirukhsah dalam hal ghibah. Kita masuk dalam tema selanjutnya, yakni tentang ghibah yang dirukhsah, ghibah yang didiskon, yang diperbolehkan. I'lam annahu idza lam yumkin at-tawassul ila ghardi sahihin bi syar'i illa bi dzikri masawi'il ghairi fa innahu yurkhasu fihi wala ithma wa dzalika fi umur. Ketahuilah jika ditemukan kesulitan untuk mencapai sesuatu di dalam, tapi itu sesuai dengan syarat, kecuali dengan menyebut kekurangan dan kesalahannya, maka dalam hal ini ghibah boleh. Misalnya ini, orang jadi saksi di pengadilan, itu kan nggak bisa diem aja, nggak bisa diem. Disitulah dia ketika ghibah mengungkap kesalahan orang lain, mengangkat keburukan orang lain, itu kan dia menyampaikan kebenaran. Karena dalam konteks pengadilan itu perlu disampaikan. Nah, itu ghibah yang diperbolehkan. Tapi kalau kita lagi ngobrol iseng, itu nggak boleh. Nggak ada manfaatnya apa-apa. Tahu-tahu kita ngobrolin ada si fulan tukang minum-minuman, kita obrolin sampai tuntas, itu masuk ghibah yang diharamkan. Tapi dalam konteks pengadilan, misalkan dia si fulan itu mabuk-mabukan lalu sampai memukul atau melakukan orang, lalu diadukan, lalu kemudian kita menjadi saksi, ditanyain gimana dia, oh dia memang sering mabuk-mabukan, dia pernah masuk ke rumah lalu marah lalu kemudian memukul orang, misalkan begitu. Nah, itu ghibah yang diperbolehkan. Nah, ini penjelasannya. Minha at-tadhallum wa dzalika kamadzlumin yarfa'u dhulamatahu ala insanin ila amir. Nah, seperti dalam persoalan penganiayaan, bagaimana ketika orang yang dianiaya itu biar lepas dari keteraniayaan itu, maka dia lalu mengadu kepada amir, mengadu kepada pengadilan, itu boleh. Ya, dalam hal dia ingin terbebas dari status teraniayanya itu, lalu dia mengadu pada amir, mengadu pada pengadilan, boleh. Itu kan ghibah itu, mengungkap kejelekan orang dengan melaporkan, itu masuk ghibah, tapi ghibah yang diperbolehkan. Liyastaufa lahu haqqahu, agar haknya terpenuhi. Maka la yumkinuhu istifa'u haqqihi illa binisbatihi ila zulmi. Nah, maka enggak mungkin dia ketika lapor diam aja, enggak menceritakan kekurangannya, enggak menceritakan kezalimannya, kecuali itu dibongkar semua. Nah, itu boleh dalam hal urusan menghilangkan
pengadilan, kezaliman. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil haqqi maqalan. Bahwasanya bagi seorang pemilik hak itu ada sebuah maqalan. Maqalan itu boleh dia bercerita. Wanahu matal ghani dzulmun, seperti matal ghani dzulmun itu adalah pelitnya orang kaya, itulah kezaliman. Wa minha al isti'anatu ala taghyiril munkari wa raddul asi wa raddal asi ila manhi shalah. Jadi tujuannya adalah ketika dia ingin membongkar kemungkaran, menolong agar terjadi perubahan dari kemungkaran atau mencegah kemaksiatan menuju ke kebaikan, itu boleh ghibah. Nah, jadi paham ya sampai di situ ya, ghibah untuk kebaikan. Wa minha al istifta kama yaqulul mufti dzulamani abi au zaujati au ahiyya. Kebolehan ghibah yang kedua adalah ketika itu dibutuhkan untuk fatwa. Dibutuhkan untuk fatwa. Orang minta fatwa itu harus cerita. Misalkan ada orang menghadap ke majelis ulama, atau anggap ke orang yang mumpuni, ke kiai misalkan. Zulamani abi au zaujati au akhi idza lam yufid al-iham au ta'ridnya. Jadi bapakku itu menyiksa aku misalkan. Kan sebenarnya ada satu hadis yang boleh sebenarnya dalam hal tertentu orang tua itu tanda kutip menyiksa anak. Kan begitu ya? Misalkan perintah sholat. Ingatkan perintah sholat? Muru auladakum bis-shalah wa huwa sab'atu sinin wadribuhu wa huwa asratu sanah. Perintahkanlah olehmu anakmu sholat sementara dia sudah berusia 7 tahun. Wadribuhu, dan pukullah wahya asyaratu sanah. Jadi kalau sudah 10 tahun boleh dipukul. Cuman perintah Rasulullah itu kan pakai kata wadribu, mukulnya seperti apa, kan begitu. Ini yang kemudian ketika orang tua melakukan tanda kutip kezaliman, memukul, ternyata mukulnya pakai kayu, tang gitu kan. Kalau menurut hadis itu boleh secara lahiriah, boleh, meskipun sekali lagi para ulama kemudian ketika terjadi pertentangan penjelasan mukulnya itu maksudnya apa, kan gitu. Disebutkan jangan, pertama ketentuan boleh mukul, jangan memukul ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan bahaya. Mukul kepala bisa gagal otak, mukul tengkuk bisa pingsan, kan itu. Mukul muka bisa buta atau banyak tempat-tempat bahaya. Mukul tempat kemaluan, kan misalnya gitu. Mukul bagian ulu hati bisa mati, kan gitu. Maka para ulama menjelaskan maksud fadribuhu adalah memukul sekedarnya di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Contohnya di pantat misalkan gitu. Ditempong misalkan itu boleh gitu. Ulama menjelaskan begitu. Nah, jika kemudian ternyata mukulnya kekerasan, enggak pakai ukuran, mukulnya sih ditempong tapi sampai terluka di pantatnya misalkan begitu. Kan kalau misalkan maju ke pengadilan atau minta fatwa, kan perlu fatwa. Ini orang tua memukul saya sampai aku terluka.
Seperti apa yang harus aku lakukan? Nah, kan gitu, minta fatwa. Apakah boleh aku melawan misalkan mau nggak mau ketika minta fatwa harus cerita. Nah, itu boleh. Boleh. Itu masuk ghibah. Masuk ghibah. Kalau hanya ngobrol itu loh, si A itu mukul anaknya sampai jontor, nyiramin anaknya sampai itu nggak boleh kita, karena kita nggak berkepentingan. Tidak boleh ngomongin orang walaupun itu adalah kebenaran atau sesuai dengan fakta. Wadzalika lama ruya an Hindun binti Utbah annaha qalat, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Hindun bin Utbah. Beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inna Abu Sufyan, ini Abu Sufyan rajulun sahihun, itu laki-laki yang pelit. Memang Abu Sufyan itu terkenal dengan kepelitannya. La yu'tiuni wa ma yakfiyani, la yu'tiyani ma yakfiyani. Dia tidak memberikan kepadaku sesuatu yang membuat aku mencukupi, memenuhi kebutuhannya. Ana wa waladi, aku dan anakku. Jadi tidak mencukupi kebutuhan dia dan anaknya. Afa akhidhu min ghairi ilmihi, apakah aku harus mencurinya? Akan itu. Ingat, anak boleh mencuri, anak boleh mencuri harta suaminya, istri boleh mencuri harta suaminya. Kalau suaminya zalim, suaminya pelit, suaminya enggak nafkahi, itu boleh. Tapi karena hukum dasar mencuri itu haram. Nah, maka kemudian Hindun ini minta tanya pada Rasul. Ketika tanya pada Rasul, mau nggak mau harus cerita apa penyebabnya. Dia harus cerita. Kalau Abu Sufyan suaminya itu pelit, belanja sebulan itu harusnya misalkan 3 juta, ngasihnya cuma 500.000 misalkan. Zalim itu suami zalim. Nah, lalu tanya, boleh nggak saya mencuri duitnya tanpa harus dia tahu? Nah, faqala, kata Rasul, khudhi ma yakfika, ambillah secukupnya untuk kamu, wa walidayya, dan untuk kedua anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan sampai ketahuan, karena kalau ketahuan nanti kamu dipukul lagi. Nah, ini kan contoh boleh. Jadi kalau misalkan suatu saat uang tumpuan jamaah sekalian kok hilang 1, hilang 2 lembar, itu patut diragukan. Jangan-jangan jatah istri Anda yang Anda berikan kurang, kan gitu. Tapi kalau sudah dicukupi, haram. Seorang istri yang nyeset tumpukan uang suaminya sementara dia sudah dicukupi kebutuhannya, kalau nyuri haram. Tapi kalau belum, misalkan punya ukuran ya, batas rasionalnya. Misalkan makan tadi, 1 bulan itu kebutuhan untuk makan misalkan 3 juta, kebutuhan untuk kosmetik misalkan 500.000 atau 1 juta, untuk belanja 1 juta misalkan, lalu total 5 juta, itu sudah dikasih, kok masih nyeset tumpukan uang suaminya, itu haram. Haram. Tapi kalau kecuali tadi kondisinya tidak mencukupi. Wa minha, yang ketiga, boleh ghibah, tahdirul muslimi minasyarri, kewaspadaan, untuk waspada dari kejahatan. Kama idza alimta min insanin dharar, seperti kalian tahu ada orang yang berbahaya. Kalau sudah mabuk itu lalu ngamuk misalkan begitu.
Kita mau ngasih tahu orang, hati-hati. Itu kalau sudah mabuk nggak tahu diri. Semua orang dimasukin lalu diambilin barangnya. Nah, itu kan menginformasikan kebiasaan itu. Itu boleh. Jadi ngomongin atau memberitahukan tentang kejelekan, kekurangan orang tersebut, niatnya untuk apa? Waspada dari kejahatannya. Boleh. Fahadarta syahsan minhu. Lalu kemudian kamu mewarning orang lain darinya. Ini waspada. Bukan untuk diomongin, tapi apa? Untuk kemaslahatannya apa? Agar hati-hati. Nah, kebolehan keputusan boleh ini kan lagi-lagi kan bertentangan dengan hukum dasar tentang apapun jenisnya, bentuknya ghibah itu haram. Tapi ini ada maslahat untuk menjaga kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan, maka menjadi boleh. Jadi selalu begitu. Quran itu perintahnya selalu, hukum asalnya itu kita harus tahu. Contoh misalkan membunuh saudara yang seagama muslim itu haram, kan gitu ya, haram. Tapi suatu ketika terjadi perang melawan musuh, lalu kemudian musuh itu menguasai kampung muslim, lalu warga muslim, kampung itu posnya strategis, lalu warga yang muslim itu dijadikan namanya pagar betis, berada di depan. Kita misalkan pasukan muslim yang besar ini harus berperang sama dia, tapi harus melangkahi pagar betis saudara kita muslim. Boleh enggak kita membunuh yang pasukan muslim yang dijadikan pagar betis? Boleh enggak? Boleh. Nah, tapi hukum dasarnya membunuh orang Islam itu bahkan sanksinya itu besar sekali. Barang siapa yang membunuh saudara muslim yang lain, maka falyatabawa maq'adahu an-nar, maka dia akan ditaruh di keraknya neraka. Maka orang-orang sesama muslim berantem, lalu dua-duanya atau salah satunya mati, itu dua-duanya masuk neraka. Yang hidup masuk neraka, yang mati juga masuk neraka. Kenapa? Karena sudah punya niat untuk membunuh saudara, cuman dia kalah. Tapi dalam konteks perang, dalam kondisi tadi ternyata saudara muslimnya dijadikan pagar betis, sementara kita harus ketika mau melewati itu harus lewat dia, maka kita boleh membunuhnya. Kan gitu. Itu namanya maslahat. Ada maslahat. Sesebuah dosa diperbolehkan karena ada kemaslahatan besar. Jadi ukurannya adalah kemaslahatan itu lebih besar daripada hal itu. Karena ada maslahat itu. Sama nih ghibah, hukum dasarnya haram. Tapi ada kemaslahatan menyelamatkan orang, menjadi boleh. Jadi kalau dalam hadisnya itu kan ada hadis Rasul itu ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada, lalu kemudian ikutilah ikutilah setiap kamu melakukan keburukan diikuti dengan kebaikan. Jadi kayak tadi misalkan kasusnya ghibah itu tapi ada maslahat berbuat baik pada orang. Nah, perbuatan kita yang baik pada orang itu diharapkan nanti bisa menghapus. Jadi ghibahnya tetap haram, tapi menjadi boleh. Kenapa? Karena ada kebaikan yang besar itu diharapkan kemudian bisa menutupi dosa itu. Jadi ingat adalah kemaslahatan, selalu yang dipikirkan adalah kemaslahatan yang lebih besar. Hasilnya atau dampaknya itu kemaslahatan yang lebih besar. Baru boleh. Gitu ya, baru boleh. Nah, jadi lalu yang
ke 1 2 3 4. Wa minha ayyakunal insan ma'rufan bilaqabin yu'rabu an aibihi kal a'raj wal a'mas. Dan apa? Yang kelima itu memang orang itu diketahui secara umum kekurangannya. Misalkan dia pincang, wal a'mas dia buta, kan misalkan begitu. Jadi tapi lagi-lagi kalau ngomongin dia tentang kebutaan dan kepincangannya nggak boleh. Misalkan gini, ada lomba lari. Nah yang pincang itu daftar misalkan. Kan orang harus tahu oh itu pincang, walaupun pinter misalkan IQ-nya jangan diluluskan. Masa nanti lomba lari kan gitu misalkan nggak akan bisa menang misalkan begitu. Atau ada lomba lari buta kondisinya. Meskipun sekuat apapun, sepinter apapun diinfokan. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi kita menginformasikan itu memang ada kebutuhan yang relevan, bukan sekedar diomongkan. Yang terakhir, wa minha ayyakuna mujahiran bil fisqi mutadhaharan bihi. Kefasikannya terlihat jelas, di mana-mana orang tahu. Wala yukrahu ayyadhkara bihi fala ghaibata lahu bima yatadhaharu bihi. Tidak dimakruhkan untuk menyebut kekurangan atau kefasikan tersebut, dan tidak termasuk ghibah bima yatadhaharu jika kemudian menyampaikan yang tampak di dalamnya. Tidak termasuk kefasikan. Misalnya gini, orang tahu kan definisi fasik ya? Definisi fasik itu contohnya adalah orang yang masih sholat, masih rajin puasa, tapi minum minuman keras. Itu namanya fasik. Masih sholat, masih puasa, tapi orang suka zina. Itu fasik, teman. Imannya ada, tapi masih melakukan dosa. Masih sholat, masih zakat, tapi juga suka nyolong. Nah, itu fasik. Nah, itu diceritakan. Itu boleh diceritakan, misalkan oh ini suka nyolong, tapi lain terkait dengan kewaspadaan. Itu boleh untuk hati-hati dan agar penyakitnya tidak menular ke orang lain. Kira-kira begitu. Beberapa hal yang ditolerir bagi kita, cuma sekalian, ditolerir untuk ghibah. Pertama adalah memang itu kebutuhan kita agar hati-hati. Lalu kemudian untuk kebutuhan fatwa, untuk sesuatu yang relevan terkait dengan dirinya. Lalu kemudian bahkan beberapa hal untuk mengurangi kezaliman pada orang lain lebih lanjut. Maka itu boleh kita ceritakan, boleh kita berghibah atau membuka aibnya atau kekurangan itu pada orang lain. Allah a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Siapa silakan? Ini Pak Haji, orang yang sudah mengganti nama yang menurut saya saya masih kecil, nama saya itu pakai Marzuki, pakai Zian. Sekarang diganti pakai J. Apakah itu boleh? Oh ya. Nama itu selama nama itu kan doa ya. Nama itu kan sebuah doa. Siapapun kadang orang ketika mempunyai nama itu pasti doa. Misalkan ada Harun, itu kan doa agar seperti Nabi Harun, kayak Nabi. Kenapa Nabi Harun? Apa kebaikan Nabi Harun? Salah satu kelebihan Nabi Harun adalah fasihul kalam. Kalau ngomong tuh asik.
Kalau negosiasi politik itu banyak tembusnya, kan gitu. Maka dikasih nama Harun misalkan gitu. Kan gitu. Marzuki kamu juga. Marzuki misalkan. Itu kan nama yang orang tua berdoa agar Bang Juki selalu diberikan rezeki. Lalu kemudian ada ketika didaftarkan akte ternyata Z-nya diganti J, Marzuki. Misalnya gitu ya. Banyak di sini tuh banyak yang begitu. Saya itu namanya salah. Saya itu harusnya masykur, tapi menjadi masyhur pakai kho. Karena orang Jawa itu gitu. Orang Jawa itu ketika bilang K menjadi H. Contoh Pak Kemis itu khomis kan itu menjadi kemis kan begitu. Kan gitu. Sementara ketika H menjadi K. Contoh Alhamdu menjadi Al-Kamdu. Abdul Hamid menjadi Ngabdul Kamid kan gitu. Nah, perubahan huruf itu tetap bersandar kepada makna asal. Jadi tidak masalah. Ya. Tetap disandarkan pada niatan awal. Contoh saya misalkan Anis Maskur itu. Karena kalau misalkan Maskur pakai kho itu artinya jelek. Maskur pakai kho itu mem sin kho. Wow, itu ada yang artinya diolok-olok, terolok-olok, ada yang terhina, ada pakai sihir dan seterusnya. Itu kan apa? Kesalahan kalau dicari artinya, tapi tetap kita berhusnudzon bahwa doanya tetap yang dimaksud adalah masykur. Masykur itu berarti orang yang selalu bersyukur. Sakuro, orang yang bersyukur. Nah, kan gitu. Sama Marzuki, walaupun menjadi Marzuki, itu insya Allah doa orang tua agar anaknya senantiasa diberikan rezeki. Jadi itu tidak masuk dosa, tidak masuk kesalahan. Jadi dinisbatkan pada niat awal. Misalkan Rodi, sama juga. Rodi itu yang ridho. Tapi kalau Rodi itu yang bandel. Kan gitu. Karena salah font. Salah apa? Rodi itu yang bandel, yang ngengkelan, akan begitu. Padahal yang dikenal Rodi, orang yang ridho. Kan gitu. Makar itu kan sama itu. Harusnya mahar. Kalau makar itu kan kan gitu. Kan namanya kan gitu, menjadi apa? Tipu daya. Artinya mahar, menjadi orang yang suka memberi. Kan makar kan begitu. Orang yang suka memberi entengan kan begitu. Doa orang tuanya tetap mahar. Nah, kan gitu. Makanya penting itu tahu huruf itu penting. Tapi ini kan logat ya, logat Betawi, logat Jawa itu nggak jauh-jauh beda. Tapi kalau baca Quran harus benar ya. Oke, saya kira begitu ya. Mari kita akhiri taklim pada pagi hari ini. Kita sekali lagi berdoa mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa meningkatkan amaliyah kita menjadi amaliyah yang soleh dan kemudian menjadi bagian dari tabungan ibadah kita. Astagfirullah wa alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sayyidina rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafiqu al-mazda ya Rabbana liman kama yanbaghi li jalalika wa jalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakin aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi' warzuqna fahman sahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa zayyinna bil hasanatil hamid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma
Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shayya. Allahumma inna a'udzubika min dhunubil wahmi wa akrimna bil fahmi wa zayyina bil akhlaqil hasanatil hilmi. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.